Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dan orang itu, bahkan adalah pelaku di balik pemusnahan keluarga kerajaan malam abadi, pelaku di balik semua tragedinya, orang yang paling dia benci dan ingin dia bunuh dalam hidup ini. Untuk membunuhnya, dia mengorbankan segalanya. Pada akhirnya, dia hanya mengikuti pengaturannya selangkah demi selangkah, membiarkan ambisinya berakar. Rasa sakit dan ketidakberdayaan ini tidak dapat digambarkan. Kenapa kamu melakukan semua ini? Seluruh dunia mental Fen Juechen berada di ambang kehancuran dan suaranya terdengar serak seperti goresan amplas. Suan Yuan Wentian tertawa ringan. Tentu saja, itu adalah satu hal yang aku kejar selama ini. 1200 tahun yang lalu, ketika saya mewarisi posisi master pedang dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, kultivasi saya telah mencapai puncak sovereign mendalam. Namun, setelah itu, tidak peduli berapa banyak kerja keras yang saya lakukan, saya tidak dapat menembus batas sovereign mendalam. Seolah-olah saya dikurung dalam sangkar yang tidak pernah bisa dibuka. Saya pernah percaya bahwa itu sudah menjadi batas kekuatan manusia dan saya sudah menjadi eksistensi tertinggi di antara manusia. Akhirnya, saya menemukan keberadaan alam para dewa dalam sebuah catatan kuno. Saya kemudian menemukan bahwa kekuatan yang dimiliki manusia memang dapat menembus batas sovereign mendalam, mencapai jalan ilahi yang disebutkan dalam legenda. Oleh karena itu, saya mulai mencari semua peluang yang ada, pedang ilahi dosa surgawi yang sangat aneh yang dimiliki oleh keluarga kerajaan malam abadi, adalah salah satu dari peluang tersebut. Fen Juechen membuka matanya lebar-lebar dan dia berkata dengan suara yang bergetar, hanya demi mengejar kekuatan di tingkat yang lebih tinggi, hanya demi mendapatkan peluang, kamu sebenarnya begitu kejam dan tanpa ragu memusnahkan keluarga yang tidak bersalah, kamu sebenarnya. Apakah ada masalah? Suan Yuan Wentian mengangkat bahu dan ekspresinya menunjukkan bahwa itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Satu-satunya hal dalam hidup saya yang tidak pernah berubah adalah upaya saya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Untuk tujuan ini, saya bisa mengorbankan segalanya dan menggunakan segala cara yang mungkin. Selama itu adalah sesuatu yang memungkinkan saya untuk menggunakan kekuatan yang lebih besar, semuanya bisa menjadi batu loncatan saya. Ini juga mengapa saya, Suan Yuan Wentian, memiliki semua pencapaian yang telah saya capai hari ini. 1000 tahun yang lalu, peningkatan kekuatan Ye Mufeng yang tiba-tiba memberiku kejutan yang tak ada habisnya. Karena saya dengan jelas menyaksikan kekuatannya yang melampaui batas sovereign mendalam, saya dengan jelas menyaksikan kesempatan itu. Jadi, selama 1000 tahun ini, saya telah menghabiskan waktu dan tenaga dalam hal ini. 19 hari yang lalu, aku menyaksikan kekuatan gadis iblis merah itu. Aku pernah melihat diriku sebagai seseorang yang telah mencapai puncak, dan memiliki kekuatan tak tertandingi, tetapi di depannya, aku hanyalah sampah yang tak tertahankan untuk dilihat. Tahukah kamu bagaimana perasaanku saat itu? Takut, terkejut, terhina, tapi yang paling aku rasakan adalah kerinduan dan kegembiraan. Karena kekuatan Ye Mufeng masih jauh dari batas sebenarnya, masih ada tingkat kekuatan yang lebih tinggi lagi yang menungguku, kekuatan yang mampu dimiliki oleh orang lain, tidak ada alasan bagi aku, Suan Yuan Wentian, untuk tidak menggunakannya juga. Dan hari ini, disinilah saya akan mengambil langkah pertama menuju tingkat yang lebih tinggi. Pengejaran tak tergila-gila yang dilakukan Suan Yuan Wentian terhadap jalan menuju hal-hal mendalam, adalah sesuatu yang diketahui semua orang di 4 tempat suci agung. Tapi tidak ada yang tahu kalau dia sebenarnya tergila-gila sedemikian rupa. Yunce memusnahkan klan surga terbakar setidaknya karena fakta bahwa mereka menyentuh skala kebalikannya. Namun,
Suanyuan Wentian tidak ragu-ragu untuk membuat rencana melawan tempat suci lainnya dan bahkan menggunakan sejumlah besar upaya untuk menghancurkan keluarga kerajaan malam abadi yang perkasa. Ini bukan karena dia memiliki kebencian yang sangat besar terhadap mereka tetapi hanya karena kemungkinan yang tidak dapat dia pastikan pada saat itu. Ini lebih dari sekedar sakit pikiran. Dia, pembalas dendam yang tersisa, sebenarnya adalah bidak catur yang sengaja ditinggalkan oleh pihak lain, terlebih lagi, setiap langkah yang dia ambil sesuai dengan prediksinya. Suanyuan Wentian, kamu tidak akan berhasil. Feng Juechen mencengkeram pedang iblis dosa surgawi dan gemetar saat dia berdiri. Ketika dia berhasil membangkitkan darah iblisnya, dia sudah merasakan keberadaan jiwa iblis di dalam pedang. Terlebih lagi, pada hari ke-15 kebangkitan darah iblisnya, darah iblis itu sebenarnya langsung menyerang jiwanya dan mencoba menghancurkan kesadarannya. Namun, dia berhasil menangkisnya dengan susah payah dan memaksa jiwa iblis untuk tunduk pada keinginannya. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Suanyuan Wentian, jiwa iblis di dalam pedang pada awalnya ingin menghapus kesadarannya sebelum mencuri darah iblis di dalam tubuhnya sebelum menganugerahkannya kepada Suanyuan Wentian. Oleh karena itu, dia dapat memastikan bahwa Suanyuan Wentian telah gagal total pada langkah terakhir. Hehehe, kan? Suanyuan Wentian tertawa, mengulurkan telapak tangannya yang putih pucat ke arah Feng Juechen. Feng Juechen, kamu sebenarnya harus berterima kasih padaku hari ini. Jika bukan karena saya ingin membuat Anda tetap hidup, bagaimana Anda bisa hidup sampai hari ini? Saya telah memberi Anda kehidupan bertahun-tahun, jadi hari ini, inilah saatnya bagi Anda untuk membalas semuanya kepada saya. Tangan Suanyuan yang terulur ditarik ke belakang dengan kuat. Haram, di otak Feng Juechen, sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba meledak dan terdengar suara senandung. Penglihatannya langsung berubah menjadi putih pucat dan matanya kehilangan warna sebelum dia jatuh ke tanah dengan kaku seperti papan kayu. Suanyuan Wentian menurunkan tangannya saat dia berbalik dan berkata, mari kita mulai. Feng Shuer berlari ke arah utara tanpa berhenti sedikit pun. Dia tidak tahu di mana dia berada dan dia juga tidak berani berhenti dan bertanya kepada siapapun. Dia hanya samar-samar merasa bahwa dia telah meninggalkan batas kekaisaran Phoenix Suci. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan tanda-tanda mendekati senja mulai terlihat di langit barat. Kawasan hutan yang luas di bawah dan hembusan angin sejuk tampaknya sedikit menenangkan pikiran Feng Shuer yang kacau. Sejak saat Suanyuan Wentian diganggu oleh Feng Juechen hingga sekarang, beberapa jam telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda aura Suanyuan Wentian muncul di belakangnya. Setelah sekian lama, pasti sudah aman. Kecepatan Feng Shui melambat secara bertahap saat dia memegang Yun Ce dengan erat dan dengan lembut berkata, Kakak Yun, kita sudah aman. Saya tahu Anda tidak akan mudah jatuh. Aku akan segera membuatmu lebih baik. Dia melihat ke bawah sebelum perlahan-lahan terbang menuju ruang sempit kecil. Luka Yun Ce sangat parah sehingga dia tidak berani melihatnya. Secerca aura kehidupan yang tak kunjung hilang sama lemahnya dengan cahaya kunang-kunang. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya adalah menyerahkan sepenuhnya kekuatan asal Phoenix yang dianugerahkan Dewa Phoenix kepadanya kepada Yun Ce. Dia tahu betul bahwa tingkat keparahan luka Yun Ce tidak terletak pada luka luarnya tetapi fakta bahwa semua organnya telah hancur. Terlebih lagi, kehancuran yang terjadi begitu parah sehingga meskipun Dewa Emas Cakrawala Agung turun dari surga, luka-lukanya tetap tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika dia menyerahkan seluruh kekuatan asal Phoenix miliknya, yang bisa dia lakukan hanyalah memberinya nafas terakhir untuk waktu yang singkat. Namun, selain melakukan ini, dia tidak tahu pilihan lain apa yang tersisa. Feng Shui turun dengan lembut sebelum menurunkan Yun Ce ke tanah. Seluruh tubuh Yun Ce berlumuran darah, terutama dadanya. Keadaan yang menyedihkan menyebabkan jantung Feng Shui meringis kesakitan pada pandangan pertama.
Dia menutup matanya karena dia tidak tahan menontonnya lebih lama lagi, dengan lembut mengangkat tangannya dan membakar sumber energi Phoenix yang paling berharga tanpa ragu-ragu. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata indahnya yang baru saja tertutup tiba-tiba terbuka dan guncangan hebat muncul di wajahnya, tepat pada saat dia mulai membakar kekuatan asal Phoenix-nya. Aura yang sangat menakutkan melesat dari jauh dan terpaku kuat pada dirinya. Kekuatan aura ini jauh lebih unggul darinya dan bahkan melebihi Feng Zukui. Aura ini berada pada tingkat puncak di mana ia berada. Tepat ketika dia berpikir bahwa Xuan Yuan Wentian telah menyusulnya sekali lagi, dua aura kuat dan padat lainnya yang tidak pucat jika dibandingkan dengan aura sebelumnya juga terpaku padanya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari jauh di langit, "Oh, bukankah ini Putri Salju dari Sekte Phoenix Suci? Kami baru saja menghadiri jamuan makan Anda di sore hari, tetapi sekarang Anda berada di sini ribuan kilometer jauhnya. Sungguh takdir yang luar biasa bahwa kita bertemu lagi." Feng Shuer mematikan apinya dan berbalik, memandangi siluet tiga sosok di langit. Tiga sosok yang berada di puncak kultivasi mendalam di benua langit yang mendalam, tiga dari empat guru suci. Kaisar Suci Huangji Wuyu, penguasa lautan Ku Fengyi, Raja Surgawi Ye Meixi. Untuk menghindari Xuan Yuan Wentian, dia membawa serta Yun Ce dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, hampir tanpa pemberhentian di antara keduanya. Namun, di sini, dia telah bertemu orang-orang yang levelnya sama dengan Xuan Yuan Wentian, dan sebenarnya ada 3 orang. Bagaimana ini bisa menjadi suatu kebetulan? Itu kalian. Feng Shuer langsung mengerti. Ketiganya jelas memiliki motif yang sama dengan Xuan Yuan Wentian. Mereka terus mengikutinya, itulah sebabnya mereka ada di sini. Apa yang kalian semua inginkan? Dia berdiri di depan Yun Ce dan berteriak dengan suara paling keras yang bisa dia kumpulkan. "Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak omong kosong," Ku Fengyi berbicara dengan dingin. "Kami bertiga telah mengejarmu sejauh ini. Adapun motif kita, mungkinkah Putri Salju yang pintar belum bisa menebaknya. Namun, dari kelihatannya, kondisi tunanganmu tidak terlalu baik." Tatapan Huangji Wuyu meninggalkan Yun Ce yang berlumuran darah dan auranya tidak dapat dirasakan dan berkata, "Sebelumnya di kota Phoenix, ayahmu memberitahu kami bahwa Yun Ce sudah meninggal tapi kami tidak mempercayainya. Sepertinya Sekte Divine Phoenix tidak berbohong kepada kita. Karena Yun Ce sudah mati, ini membuat segalanya lebih sederhana." Ye Meixi tersenyum saat berbicara. Dari pemahaman ketiga guru suci, keadaan Yun Ce saat ini sudah benar-benar mati. Mengenai bagaimana dia tiba-tiba meninggal dengan begitu tragis, itu tidak penting. Ye Meixi mengulurkan tangannya ke udara, "Putri Salju, kamu harus dengan patuh menyerahkan tubuh Yun Ce kepada kami. Ketika kami mendapatkan apa yang kami inginkan, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Anda. Kami bahkan mungkin mengembalikan tubuhnya kepadamu." Kata-kata terakhir Ye Meixi bukanlah kebohongan. Bahkan dengan kekuatan absolut mereka, mereka bertiga tidak perlu melakukan apapun pada Feng Shuer. Sebab, tidak seperti Xuan Yuan Wentian, mereka belum memverifikasi kematian Dewa Phoenix. Mereka mungkin berani membunuh yang lain dari Sekte Phoenix Ilahi tetapi Feng Shuer adalah satu-satunya penerus Dewa Phoenix. Jika mereka membunuhnya atau melukainya dengan parah, tidak diragukan lagi hal itu akan menimbulkan murka Dewa Phoenix. Murka Dewa Phoenix, kecuali mereka tidak punya pilihan, mereka tidak berani mengambil tindakan itu. Meskipun di dalam hati mereka masih memiliki tingkat keraguan yang berbeda mengenai apakah Dewa Phoenix masih hidup, bahkan jika mereka 90% yakin, 10% sisanya sudah cukup untuk menghalangi mereka menyentuh garis bawah Sekte Divine Phoenix. Kamu berharap, meskipun tekanan yang sangat besar saat menghadapi 3 guru suci, aura Feng Shui seperti percikan api di tengah badai. Namun,
Matanya masih memiliki tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian semua menyakiti kakak Yun lagi. Hehehe, Huang Ji Wuyu tertawa, dia sudah mati tapi Putri Salju masih tetap tergila-gila. Ini benar-benar memerlukan pujian. Kakak Yun tidak akan mati. Feng Shuir berteriak keras. Meskipun kalian semua adalah guru suci, hati kalian sebenarnya sangat kejam. Kalianlah yang harus mati. Sebelumnya di Supreme Ocean Palace, kalian bekerja sama untuk merebut sesuatu milik kakak Yun tetapi diberi pelajaran oleh guru kakak Yun. Pada akhirnya, dia tetap melepaskan kalian semua dan kalian semua juga secara pribadi berjanji di depan semua orang bahwa kalian semua tidak akan menyakiti kakak Yun lagi. Melakukan semua ini hari ini, apakah kamu tidak takut, Tuan kakak Yun tidak akan melepaskan kalian semua lagi? Memikirkan tentang gadis muda yang benar-benar menakutkan dalam gaun merah, hati mereka bertiga membeku tetapi hanya untuk sesaat. Setelah itu, Ye Meixi mulai tertawa, hahaha, kamu benar. Aku tidak menyangka Putri Salju yang lembut memiliki lidah yang begitu fasih. Kami memang takut pada iblis wanita merah tapi sayangnya, dia berasal dari dunia lain dan sudah pergi. Dia tidak akan pernah kembali lagi dan bahkan secara pribadi mengumumkan bahwa dia akan memutuskan semua hubungan dengan Yun Che. Saya yakin Putri Salju juga mendengarnya dengan jelas. Rasa malu dan sakit yang disebabkan oleh iblis wanita merah itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Suara Ye Meixi langsung berubah dingin, semua ini karena Yun Che. Awalnya aku ingin membuat Yun Che membayar hutang ini dengan benar, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan mati begitu cepat. Tidak perlu mengatakannya lagi, suaraku Feng Yi menjadi dingin. Feng Shuer, karena Yun Che sudah meninggal, kami hanya akan meminta cermin samsara. Jika masih ada padanya, buang saja mayatnya. Jika itu milikmu, lebih baik kamu menyerahkannya dengan patuh. Sebaiknya Anda mendengarkan kami dengan patuh, Huang Ji Wuyu tersenyum saat berbicara. Rasa malu yang mereka derita hari itu, mereka ingin melampiaskannya pada Yun Che. Jika Anda membuat mereka bertindak sendiri, saya tidak dapat meyakinkan Anda kelengkapan mayat Yun Che. Rambut panjang Feng Shui mengacak-acak dan berubah menjadi merah menyala. Api Phoenix di tubuhnya langsung membakar setinggi 30 meter. Di dalam api Phoenix, siluet burung Phoenix yang melebarkan sayapnya muncul. Tatapan dan suaranya penuh kebencian dan tekad, jika kalian semua ingin menyakiti kakak Yun, kalian harus melangkahi abu Feng Shuirku terlebih dahulu. Sangat tidak patuh, Ye Meixi tertawa acuh tak acuh. Ayo pergi, kata Ku Feng Yi dengan suara rendah. Suara guntur terdengar di udara. Ye Meixi dan Ku Feng Yi bertindak secara bersamaan. Mereka menembak jatuh dari langit dan langsung menuju Feng Shuer. Feng Shuer tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dalam generasi saat ini di benua langit yang mendalam. Bakat alaminya tak tertandingi dalam seluruh sejarah benua langit yang mendalam namun di bawah tekanan besar dari dua guru suci, api Phoenix-nya langsung ditekan setengahnya. Namun, separuh lainnya terus membara dengan kuatnya. Kakak Yun, meskipun aku belum menjadi istrimu, jika aku bisa menemanimu dalam kematian, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Feng Shuer bergumam dalam hatinya dan menembak ke arah dua guru suci dengan tekad yang kuat. Suara jernih burung Phoenix yang melesat di langit bisa terdengar. Tepat pada saat Feng Shuer menembakkan api Phoenix-nya, dia tiba-tiba melihat warna emas yang mencolok dari sudut matanya. Itu juga merupakan bola api, namun warnanya emas paling elegan dan menarik perhatian. Nyala api emasnya tidak besar, sepertinya cahaya itu muncul dari udara tipis dan melesat ke arah Ye Meixi dan Ku Feng Yi seperti sebuah komet. Saat sinar emas turun, aura menakutkan kedua guru suci telah sepenuhnya tertutupi. Ye Meixi dan Ku Feng Yi berhenti bergerak. Sinar emas yang menyilaukan menyebabkan mereka hampir tidak bisa membuka mata.
Dada mereka terasa seperti dibebani oleh pelat logam panas yang begitu berat hingga membuat mereka tercekik. Yang paling menakutkan adalah rasa bahaya yang mendekat dengan cepat menyebabkan seluruh rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Dan rasa bahaya yang sangat fatal ini datang dari pancaran sinar emas. Ye Meixi dan Ku Fengyi bahkan tidak berpikir dua kali sebelum meningkatkan aura mereka secara maksimal untuk melawan sinar emas di depan mata mereka. Pada saat yang sama, mereka mengandalkan serangan balik untuk mendorong diri mereka mundur. Dengan ledakan yang terdengar tumpul, api emas itu tersebar dengan upaya dua guru suci yang bekerja sama. Nyala api itu pecah menjadi serpihan api sebelum menghilang sepenuhnya. Ye Meixi dan Ku Fengyi yang mundur dengan panik, keduanya memasang ekspresi pucat, dan ketika mereka berdua menstabilkan diri, mereka hampir berteriak pada saat yang sama, "Siapa di sana?" Bola api emas telah menyebabkan mereka merasakan tekanan spiritual yang menyesakkan. Meskipun Huang Jiwuyu tidak mengambil tindakan, ekspresi wajahnya juga berubah drastis. Ketiga guru suci mendongak dan melihat sesosok tubuh mungil perlahan-lahan melayang turun dari ketinggian di langit. Ada seorang gadis muda yang mengenakan pakaian mewah berwarna-warni. Dari segi penampilan luarnya, dia hanya bisa digambarkan sebagai gadis kecil. Namun, mata hitamnya menunjukkan kekuatan dan kegelapan yang tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Wajahnya sepertinya telah diukir dengan sempurna, tapi dia sangat dingin sehingga tidak ada tanda-tanda ekspresi apapun. Hal yang paling menarik perhatian ada di tengah dahinya, tanda emas merah dari jejak api berkedip-kedip. Aura dan kekuatan mengejutkan yang menyebabkan dua guru suci dipaksa mundur pada saat yang bersamaan. Tidak diragukan lagi, Huang Jiwuyu, Ku Fengyi, dan Ye Meixi semuanya merasa terkejut. Terlebih lagi, aura ini jelas bukan milik Xuan Yuan Wentian. Sejak kapan sosok seperti itu muncul di benua langit yang mendalam? Saat mereka melihat gadis yang mengenakan pakaian warna-warni turun dari langit, mereka semua tercengang. Seorang gadis. Untuk sesaat, sosok Jasmine terlintas di benak mereka dan hati mereka meringis kuat. Namun, meskipun gadis dengan pakaian warna-warni ini memiliki aura yang menakutkan, hal itu tidak sepenuhnya berbeda dengan penindasan mutlak Jasmine yang menyebabkan mereka merasa seolah-olah mereka tidak ada artinya seperti semut. Meski begitu, itu masih cukup membuat mereka merasakan tekanan di hati mereka yang berarti kekuatannya berada pada level yang sama dengan mereka. Namun, sebagai tiga guru suci yang memerintah benua langit yang mendalam, mereka belum pernah melihat gadis muda dengan pakaian berwarna-warni ini sebelumnya. Mereka juga tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada eksistensi yang mungkin bisa menyaingi mereka. Memang benar, mereka belum pernah melihat gadis muda dengan pakaian berwarna-warni ini sebelumnya, karena dia bukan berasal dari benua langit yang mendalam tetapi berasal dari alam iblis ilusi yang jauh. Permaisuri iblis kecil. Saat menangkap Du Keming dan menghilangkan ancaman terbesar, selama proses pembersihan kota Demon Imperial, dia menyadari bahwa ada mata-mata yang tertinggal oleh Supreme Ocean Palace dan Mighty Heavenly Sword Region 100 tahun yang lalu. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa Istana Samudera Tertinggi dan wilayah Pedang Surgawi yang perkasa mungkin mengetahui perubahan yang terjadi pada alam iblis ilusi selama ini dan kemungkinan besar akan menimbulkan bahaya besar bagi Yun Ce yang telah kembali. Karena kekhawatirannya terhadap Yun Ce, dia datang ke benua langit yang mendalam sendirian pada hari ketika cincin pemisah ruang memulihkan kekuatannya. Mengandalkan aura yang dipancarkan karena garis keturunan Golden Crow, dia akhirnya menemukan Yun Ce. Namun, ketika dia menemukannya, dia melihat dia berlumuran darah dan lebih dari separuh tubuhnya sudah dalam keadaan meninggal. "Nona muda, siapa kamu? Sepertinya kami tidak saling mengenal, mengapa Anda ingin menyerang kami?" Huang Jiwuyu maju, tersenyum dan berkata dengan tenang. Permaisuri iblis kecil turun dan tidak menunjukkan kepedulian apapun terhadap Huang Jiwuyu.
Dia mengulurkan tangannya yang seputih salju dan dengan lembut menekan bagian tengah dahi Yunce tanpa bergerak selama beberapa waktu. Gadis kecil, siapa kamu? Feng Shuer tidak menghentikan pendekatan atau kontaknya tetapi bertanya dengan kaget. Gadis kecil yang berada di sisinya terlihat begitu cantik sehingga tampak seperti ilusi. Di wajah ini yang bahkan bisa membuat matahari dan bulan menjadi cemburu adalah ekspresi dingin yang menusuk tulang. Mengenai pertanyaan Sue, dia tidak bereaksi sedikit pun saat dia tetap menatap Yunce yang berlumuran darah, yang semua organnya hancur. Ekspresi sedingin esnya masih tidak berubah sedikit pun. Namun, Feng Shuer telah memperhatikan bahwa di tangan mungilnya yang bersentuhan dengan dahi Yunce, jari-jari gioknya yang lembut tampak sedikit gemetar. Di ujung jari little-nya, bola api emas menyala. Mereka juga menyulut jejak gagak emas di tengah dahi Yunce. Namun, jejak api yang semula mencolok mata kini benar-benar gelap. Permaisuri iblis kecil sedikit mengernyit. Dengan jarinya menyentuh jejak gagak emas, dia mulai dengan cepat menyuntikkan energi yang sangat besar ke tubuh Yunce tanpa hambatan. Hal ini menyebabkan permukaan tubuh Yunce bersinar dengan cahaya keemasan redup. Mereka bertiga saling berpandangan dan alis mereka bertautan erat karena gadis kecil ini, yang benar-benar misterius, jelas mengenal Yunce. Namun, dia telah mencoba yang terbaik untuk membantu orang mati mengobati lukanya, ini sungguh menggelikan. Nona muda, Huang Ji Wuyu berbicara sekali lagi. Meskipun aku benar-benar ingin tahu siapa kamu, orang mati di kakimu jauh lebih penting bagi kami. Saya sarankan Anda segera pergi. Jangan mendapat masalah yang tidak perlu karena ada orang mati. Terutama jika kamu menyinggung 3 orang di dunia ini, sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaan, Ye Meixi menambahkan dengan jelas. Nyala api di ujung jari permaisuri iblis kecil padam. Perlahan-lahan, dia berbalik dan niat membunuh yang begitu kuat seolah-olah berasal dari neraka memenuhi udara. Di langit, awan berhenti bergerak, angin pegunungan berhenti bertiup, debu dan daun-daun berguguran semuanya tetap menempel di udara. Rasa dingin yang menusuk tulang yang tak tertandingi sepertinya telah menyegel segala sesuatu di dunia ini dalam es. Ekspresi ketiganya tampak langsung berubah. Gadis muda dengan pakaian warna-warni memiliki aura yang sangat kuat yang menyebabkan Huang Ji Wuyu mencoba membujuknya untuk pergi setelah mempertimbangkannya. Namun, dia tidak membayangkan dia tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang menakutkan. Matanya tetap tenang dan kusam, seolah-olah dia tidak akan pernah memiliki emosi apapun. Namun, niat membunuh yang memenuhi langit jelas berarti dia ingin menghancurkan mereka dengan segala cara dan menggilingnya menjadi debu. Menarik. Auramu memang menakutkan tapi sayang kamu tidak tahu siapa yang berdiri di depanmu, Ye Meixi tertawa dingin. Tubuh permaisuri iblis kecil bergetar dan dia langsung muncul di depan mereka bertiga. Mengangkat lengannya yang lembut secara bertahap, suhu dunia tampaknya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Biarkan aku menanganinya, Ku Fengyi melangkah maju dan berkata dengan cemberut, kalian pergi dan ambil tubuh Yunce dulu. Sebaiknya Anda juga bisa mengendalikan Feng Shuer. Kemungkinan Yunce menyerahkan cermin samsara padanya sebelum dia meninggal. Jangan gegabah, Huang Ji Wuyu memperingatkan. Wanita muda ini tidak normal. Bukan suatu keberuntungan dia memaksa kalian berdua kembali sebelumnya. Silahkan, jika kalian mampu. Permaisuri iblis kecil akhirnya berbicara. Satu kata, namun menusuk hati. Meski udara jelas menjadi sangat panas, mereka bertiga hanya merasakan hawa dingin sedingin es. Melebih-lebihkan diri sendiri. Alis Ku Fengyi tenggelam saat dia berteriak dengan tegas. Tubuhnya tidak bergerak namun bersinar dengan cahaya ungu. Di atas langit yang cerah, gemuruh guntur tiba-tiba terdengar dan banyak sambaran petir terlihat menyambar. Di langit di atas yang telah berubah menjadi ungu, suara-suara keras terdengar berkumpul. Dalam sekejap mata,
naga petir besar setinggi 300 meter telah terbentuk. Cakar naga besar muncul dari kumpulan petir ungu, menyebabkan petir di sekitarnya memekik. Dengan setiap sambaran petir, ruang angkasa berubah dengan hebat. Sepertinya Ku Fengyi benar-benar tidak meremehkan gadis kecil ini. Dia benar-benar menggunakan binatang petir miliknya secara langsung, gumam Huang Jiwuyu. Yang disebut binatang petir jelas bukan naga petir yang sebenarnya. Itu adalah tingkat tertinggi dari seni mendalam inti Supreme Ocean Palace. Di dalam benua langit yang mendalam, kemampuan untuk mengandalkan kekuatan seseorang untuk memunculkan roh petir tingkat terendah hampir cukup untuk menjadikan orang itu seorang Grandmaster. Pada level Ku Fengyi, dia bisa membuat binatang petir yang menakutkan muncul. Suara menderu yang menakutkan memenuhi langit ketika dua cakar naga besar menyerang permaisuri iblis kecil dengan suara guntur yang memekakkan telinga. "Ah! Hati-hati!" Suir berteriak kaget sambil memeluk Yun Ce dan mundur. Praktisi normal yang mendalam tidak akan pernah bisa berharap untuk melihat sesuatu seperti binatang petir dalam hidup mereka. Kekuatannya yang menakutkan juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh para praktisi biasa. Hanya auranya saja yang bisa menyebabkan jiwa seseorang meninggalkan tubuhnya dalam sekejap. Sebagai penguasa lautan, Ku Fengyi sudah lama terbiasa berada di atas yang lain. Meskipun dia sombong, dia jelas bukan orang yang tidak rasional. Menghadapi aura permaisuri iblis kecil yang tidak biasa, dia tidak sedikit pun ceroboh. Saat dia menyerang, dia telah menggunakan hukum petir tingkat tertinggi. Pada saat yang sama binatang petir itu menyerang, tubuh Ku Fengyi juga berubah menjadi siluet petir ungu dan melintas ke arah permaisuri iblis kecil. 19 hari yang lalu, di Supreme Ocean Palace, di hadapan Jasmine, mereka bersumpah tidak akan pernah melawan Yun Ce lagi karena ketakutan. Karena ada banyak pembangkit tenaga listrik langit besar yang hadir pada saat itu, mereka yang mencuri cermin samsara hari ini tidak boleh diungkapkan. Dia segera menggunakan binatang petir itu agar dia bisa langsung menghilangkan rintangan yang muncul. Naga petir itu menyerang langsung dari langit dan tekanannya begitu menakutkan seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Namun, Ku Fengyi, yang sedang bergegas menuju permaisuri iblis kecil, tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak melihat ke arah naga petir di langit. Mata gelapnya yang suram saat ini menatapnya tanpa emosi apapun. Mata yang tampak berkilau itu seperti bintang yang berkelap-kelip di langit. Hati Ku Fengyi tiba-tiba menjadi dingin. Permaisuri iblis kecil mengangkat telapak tangannya dan api gagak emas meletus ke langit. Seketika, dunia sebelum Ku Fengyi berubah menjadi lautan api emas. Melihat api yang meledak tiba-tiba muncul di depan matanya, bahkan sebelum dia berhasil merasakan panas terik dari api tersebut, seluruh pembuluh darah di tubuhnya mengejang dan dia merasakan rasa takut di hatinya. Dia hanya mengalami hal seperti itu, sebagai ketakutan 2 kali dalam 1000 tahun hidupnya. Pertama kali adalah 19 hari yang lalu di Sigat Arena. Kali ini, meski tidak sekuat sebelumnya, ketakutannya masih wajar. Nalurinya memberitahunya bahwa nyala api yang berada tepat di depan matanya lebih menakutkan daripada nyala api manapun yang pernah dia lihat. Nyala api tersebut cukup kuat untuk membakar dirinya, seseorang yang berada di puncak dunia, menjadi abu. Ku Fengyi buru-buru berhenti dan serangan aslinya berubah dengan ganas. Kekuatan aslinya yang digunakan untuk menyerang telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan pertahanan dalam waktu sesingkat-singkatnya, membentuk formasi petir yang besar. Api emas bertabrakan dengan formasi petir yang dibuat dengan tergesa-gesa oleh Ku Fengyi. Dengan suara menusuk yang keras, energi petir yang sangat besar tampak seolah-olah telah ditelan oleh binatang buas yang besar dan dengan cepat menyebar, hanya menyisakan setengah dari kekuatan aslinya dalam sekejap mata. Ini mengejutkan Ku Fengyi, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Semua energi petir pada dirinya melonjak saat dia buru-buru mundur.
Sosok permaisuri iblis kecil tetap diam dan sepertinya dia tidak bergerak sedikit pun. Kemudian, telapak tangannya yang terulur dengan lembut membalik ke atas dan bola api lainnya melonjak ke langit. Dari jauh, melihat ke langit, sepertinya ada tambahan matahari keemasan. Matahari ini sepertinya telah menelan binatang petir yang dibuat Ku Fengyi dari hukum petir tingkat tertinggi. Raungan binatang petir itu berubah menjadi panik dan pada saat berikutnya, raungan itu berubah menjadi tangisan. Tubuh yang memiliki energi petir yang dalam telah dengan mudah dikonsumsi oleh api emas. Ia berjuang dengan susah payah tetapi setelah 2 tarikan napas singkat, cakar naganya yang besar hancur di tengah api emas. Mengikuti perubahan posisi tangannya, api yang berkumpul di sekitar tubuh naga petir melonjak sekali lagi, menelan naga petir sepenuhnya, tidak lagi memperlihatkan secercah cahaya ungu. Itu telah sepenuhnya berubah menjadi naga api yang berputar terus-menerus. Ketika Ku Fengyi bergegas menuju permaisuri iblis kecil, Huang Jiwuyu dan Ye Meixi juga bersiap untuk merebut tubuh Yunce. Namun, bahkan sebelum mereka dapat membalikkan tubuh, ekspresi mereka telah berubah drastis saat melihat pemandangan yang terjadi tepat di depan. Menyusul suara keras yang tumpul, naga api itu meledak di udara, pecah menjadi potongan-potongan api yang memenuhi langit, tidak meninggalkan sedikit pun kilatan petir. Ku Fengyi menangkis api emas yang menyerangnya dan dengan cepat mundur ke sisi Huang Jiwuyu dan Ye Meixi. Ekspresinya sangat mengerikan sementara ekspresi Huang Jiwuyu dan Ye Meixi menjadi gelap, tidak bisa tertawa lagi. Mereka merasa gadis muda berpakaian warna-warni yang tiba-tiba muncul ini sungguh luar biasa. Fakta bahwa dia bisa memaksa kembali 2 guru suci, mereka pikir mereka telah melebih-lebihkan dia sebagai seseorang yang berada di level yang sama dengan mereka. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka pertukaran Ku Fengyi dengannya akan menjadi kerugian yang sangat besar. Terlebih lagi, Ku Fengyi telah menyerang dengan kekuatan penuh, sedangkan untuk pihak lain, dia bahkan belum bergerak satu kali pun dari awal hingga sekarang. Kamu, siapa kamu? Dada Ku Fengyi melebar. Tatapan, ekspresi, dan nada suaranya berubah sangat berbeda dari sebelumnya. Balasan permaisuri iblis kecil adalah niat membunuh yang memenuhi langit dan lautan api yang berkobar seperti matahari. Langit 15 km langsung berubah menjadi lautan api, menyelubungi ketiga guru suci dengan kejam di bawah api penyucian yang menyala-nyala. Hutan di bawahnya benar-benar lenyap, tidak ada satu percikan pun yang menyala tetapi langsung berubah menjadi abu. Detik berikutnya tidak ada yang tertinggal. Ketiga guru suci memandang ke langit dan wajah mereka tenggelam. Ku Fengyi bergumam dengan suara rendah, sepertinya kita tidak akan bisa mendapatkan identitasnya darinya. Saya, sendirian, kemungkinan besar bukan lawannya. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan salah satu dari kalian. Para guru suci bekerja sama melawan lawan, dalam hidup mereka, selain Ye Mufeng saat itu, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian berdua tidak perlu bekerja sama, Huang Jiwuyu mendongak dan berkata, kita bertiga akan menyerang bersama. Sudah ada perasaan takut yang kuat di hatinya. Karena ketika gadis berpakaian warna-warni melepaskan niat membunuhnya, tekanan yang ditimbulkannya pada mereka, sebenarnya tidak kalah dengan Ye Mufeng saat itu. Feng Shue'er memeluk Yunce dan melarikan diri agak jauh. Namun, tidak melarikan diri. Langit telah berubah menjadi lautan api tetapi hanya saja mereka belum dilalap oleh tekanan api penyucian. Dia memandangi lautan api di langit dengan bodoh untuk beberapa saat, sementara garis keturunannya membuatnya merasakan sensasi berdenyut yang asing dan kuat. Aura ini, api gagak emas Kakak Hyun. Mungkinkah dia sebenarnya permaisuri iblis kecil?